Halo guys, apa kabar kalian? Semoga sehat selalu. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film yang berjudul 300 Rise of an Empire. Film ini adalah lanjutan dari film yang dirilis tahun 2007 yaitu 300 yang bertarung di Gerbang Panas atau yang disebut dengan Pertempuran Thermopylae. 300 prajurit Spartan melawan 300.000 pasukan Persia yang dipimpin oleh Xerxes. Diadaptasi dari buku komik karya Frank Miller. Film bergenre aksi, sejarah, drama, dan fiksi ini dirilis pada tanggal 4 Maret 2014. Film ini dibintangi oleh Sullivan Stapleton sebagai Themistocles, Eva Green sebagai Artemisia, Lena Headey sebagai Ratu Gorgo, Hans Mattestone sebagai Aeschylus, dan Rodrigo Santoro sebagai Xerxes. Film ini ditulis dan diproduseri oleh Zack Snyder dan disutradarai oleh Noah Muro. Melanjutkan dari film sebelumnya, namun dari sisi atau perspektif tokoh protagonis yang berbeda, namun tetap dengan tokoh antagonis yang sama. Dalam perang di suatu tempat bernama Marathon, Themistocles dan pasukan Sparta melawan pasukan dari Persia yang dipimpin oleh Raja Darius. Hingga Themistocles berhasil membunuh Raja Darius dengan panahnya, yang mana kejadian tersebut disaksikan oleh putra sang raja yaitu Xerxes. Film ini menggambarkan sebagian cerita Xerxes sebelum ia berperang melawan pasukan Spartan di film sebelumnya, dan berakhir dengan cerita Spartan bangkit yang dipimpin oleh Ratu Gorgo bekerja sama dengan Themistocles untuk berperang melawan Persia. Dianjurkan untuk menonton alur cerita film sebelumnya terlebih dahulu agar bisa mengerti sambungan ceritanya. Link ada di deskripsi. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel ini agar saya dapat mengupload video dengan semangat. Cerita dimulai. Film ini dimulai ketika Raja Leonidas gugur dalam perangnya melawan Raja Xerxes. Ratu Gorgo terlihat sedang berpidato memimpin pasukan Spartan di atas kapal. Gorgo menceritakan tentang Raja Darius yang merupakan ayah kandung Xerxes. Diceritakan 10 tahun yang lalu, Raja Darius dari Persia pergi dengan pasukannya pergi ke tanah Yunani untuk memulai pertempuran di Marathon. Ini pertama kalinya Persia menginvasi Yunani melalui pesisir wilayah Athena. Namun setibanya di tepi pantai Athena, Darius dan pasukannya dikejutkan dengan serangan dadakan dari pasukan Athena yang dipimpin oleh Themistocles. Pasukan Athena terlihat sangat brutal membunuh semua pasukan Persia. Hal itu membuat Raja Darius kena mental. Ia pun memerintahkan sisa pasukannya untuk mundur. Namun Themistocles tidak membiarkan begitu saja. Ia mengambil panah lalu menembakkannya ke arah Darius. Xerxes yang pada saat itu ada di dekat Darius pun mencoba menyelamatkan ayahnya. Tetapi sayangnya anak panah dari Themistocles lebih dulu menancap ke dada Darius. Xerxes kemudian memeluk Darius sambil menatap Themistocles dengan tatapan penuh dendam. Darius yang sekarat lalu dibawa ke kerajaannya. Semua jenderal Persia dipanggil untuk menghadap Darius, termasuk jenderal kesayangannya yang bernama Artemisia, diperankan oleh Eva Green. Darius kemudian memberikan kata-kata terakhirnya kepada Xerxes, yaitu untuk tidak menyerang Yunani lagi, karena yang bisa mengalahkan mereka hanyalah dewa. Melihat Darius sekarat, Artemisia pun mencabut panah yang tertancap di dada Darius untuk mengakhiri penderitaannya. Setelah kematian Darius, Xerxes menjadi orang pemurung. Artemisia lalu memeluk Xerxes sambil mengatakan bahwa apa yang dikatakan ayahnya bukanlah peringatan, tetapi sebuah tantangan. Jika hanya dewa yang bisa mengalahkan Yunani, maka kau harus menjadi dewanya. Artemisia kemudian mengirim Xerxes ke sebuah gurun untuk mencari keberadaan gua petapa. Di sanalah Xerxes akan mendapatkan kekuatan dewa. Sesampainya di gua petapa, Xerxes langsung merendam tubuhnya ke kolam emas dan merubah dirinya menjadi manusia tinggi dan serangkaian perhiasan di tubuhnya serta tidak memiliki rambut di kepalanya. Jiwa Xerxes juga sudah diselimuti kegelapan yang membuat warga Persia tunduk kepadanya. Xerxes lalu memerintahkan Artemisia untuk membuat perubahan baru, di mana semua jenderal dan penasihat Darius dibunuh kemudian digantikan dengan yang baru. Setelah itu Xerxes menemui warga Persia dan mengatakan, "Demi kemuliaan, perang telah dimulai." Setelah mengatakan itu, Xerxes kemudian pergi ke berbagai negara untuk mengambil tanahnya dan mengambil alih kekuasaan negara-negara tersebut, dan juga mengambil pasukannya untuk menambah pasukan Persia.
dan sampai akhirnya tiba di tanah Yunani, di mana di hari tersebut Xerxes menyuruh utusannya untuk mengirim pesan menyerah kepada Raja Leonidas. Namun Leonidas menolak dan mendorong utusan itu ke sumur. Di tempat lain, satu hari sebelum Leonidas menendang utusan Xerxes, Themistokles sedang mengadakan rapat bersama anggota Dewan Kota Athena. Di sini Themistokles mengatakan akan berperang melawan Persia melalui jalur laut. Namun, sebagian dewan menolak karena mereka tidak mau kehilangan banyak korban dalam perang melawan Persia. Karena tidak mendapatkan dukungan dari dewan, Themis pun pergi ke kota Sparta dan meminta bantuan kepada Raja Leonidas. Themistokles bertemu dengan Ratu Gorgo dan mengatakan dirinya mencari Raja Leonidas. Gorgo lalu mengatakan tadi pagi utusan Persia datang ke sini memberikan pesan kepada Raja Leonidas untuk menyerahkan tanah Sparta kepada Persia. Namun Leonidas menolak dan mendorong utusan Persia ke sumur. Kini Leonidas sedang pergi ke atas bukit untuk berkonsultasi kepada Epor dan Orakel karena besok ia akan memimpin perang. Themistokles lalu menyampaikan tujuan datangnya ke sini yang adalah ingin bergabung dengan Sparta melawan Persia dan juga meminta puluhan unit kapal Sparta. Gorgo pun menolak karena kondisi Sparta saat ini sedang rumit, di mana anggota Dewan Sparta termasuk Theron menolak Sparta berperang melawan Persia. Mengetahui hal tersebut, Themistokles pun kembali ke Athena dan memilih berjuang sendiri bersama pasukannya. Di atas kapal Persia, seorang tahanan yang berasal dari Yunani dibawa ke hadapan Artemisia untuk dieksekusi. Tahanan tersebut lalu mengungkapkan rahasia tentang Artemisia, yang dimana Artemisia ini adalah orang Yunani yang malah mengabdi kepada orang Persia. Artemisia kemudian menjawab bahwa ia memang orang Yunani tapi hatinya untuk Persia. Setelah Artemisia membunuh tahanan tersebut, ia melihat seorang prajurit yang terlihat sangat asing. Ia pun menghampiri prajurit tersebut dan mengetahui bahwa ia seorang mata-mata dari Athena sebagai Schilias. Schilias pun langsung kabur dengan melompat ke laut. Setelah berhasil kabur, Schilias dan putranya bernama Kalisto menemui Themistokles untuk memberitahu ternyata Artemisia adalah orang Yunani. Themistokles lalu menceritakan tentang Artemisia si gadis malang. Dalam kilas balik diperlihatkan Artemisia yang masih kecil sedang menangis melihat orang tuanya dibunuh oleh segerombolan tentara Yunani. Artemisia lalu dibawa ke sebuah kapal dan diserang oleh para tentara Yunani hingga sekarat. Setelah itu Artemisia dibuang ke jalan, diselamatkan oleh utusan Persia. Seiring berjalannya waktu, Artemisia dilatih oleh utusan itu sampai pada tahap ia bisa mengalahkan utusan itu. Saat Artemisia dewasa, ia ditugaskan oleh Raja Darius untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Dengan waktu yang lumayan singkat, Artemisia mampu mengalahkan musuh-musuh Darius dan membawa kepala musuhnya ke hadapan Darius. Kembali ke Themistokles, di mana Schilias mengabarkan bahwa Raja Leonidas beserta 300 prajuritnya sedang berperang melawan Persia di tepi pantai utara. Mengetahui hal tersebut, Themistokles pun mengatur strategi peperangan di mana dirinya akan memancing pasukan Persia ke Laut Aiga. Akan tetapi prajurit Themis yang bernama Aeschylos mengungkapkan bahwa armada kita sedikit dibandingkan armada Persia yang dipimpin oleh Artemisia. Themis kembali menegaskan kalau orang Yunani tidak menanyakan berapa jumlah musuhnya, melainkan di mana musuhnya berada. Singkat cerita, hari pertempuran pun tiba. Themis terlihat memimpin kapal armadanya ke Laut Aiga. Sampai di sana, Themistokles menemukan kalau armada kapal musuh sangat banyak dan juga lebih besar dari kapal miliknya. Themistokles lalu menginstruksikan kepada pasukannya untuk melakukan strategi, di mana strategi tersebut mengandalkan ujung kapal untuk menghancurkan bagian tengah kapal musuh. Kapal-kapal mereka pun bertemu. Dua kapal Themis menabrak satu kapal Persia di tengah badan kapal bersamaan, dan kapal Persia pun hancur tenggelam. Artemisia yang melihat itu pun memilih untuk mundur daripada kehilangan lebih banyak armadanya. Artemisia kemudian menyuruh salah satu komandannya yang bernama Kasani untuk mengatur ulang penyerangan. Di hari berikutnya, kedua belah pihak bertempur kembali. Kali ini Themistokles menggunakan strategi lain, di mana strategi ini menggunakan kabut tebal untuk memancing pasukan musuh ke daratan. Strategi ini pun berhasil membuat armada musuh masuk ke celah sungai besar
yang menyebabkan tabrakan beruntun. Saat itu juga pasukan Athena lainnya muncul dari atas tebing. Mereka melompat ke kapal musuh dan menyerang pasukan Persia. Komandan Kasani pun dikalahkan oleh Themistokles. Sementara Artemisia hanya melihat dari kejauhan sambil memuji strategi yang dilakukan oleh Themistokles. Artemisia lalu memilih mundur dan menugaskan anak buahnya yang bernama Artapernes untuk mengirim pesan kepada Themistokles, di mana pesan tersebut berisi perdamaian untuk kota Athena. Artapernes pun ke tempat pasukan Athena. Sesampai di sana, Artapernes bertemu dengan Themis, menyampaikan pesan Artemisia untuk berunding dengannya. Themis pun setuju lalu pergi bersama Artapernes untuk bertemu Artemia. Sampai di kapal Artemisia, Themis merasa curiga karena Artemisia menggunakan gaun. Artemisia membawa Themis ke ruangannya, menawarkan Themis untuk bergabung dengannya dan menjanjikan keamanan bagi warga Athena. Namun tentu saja Themis menolak. Artemisia pun menggunakan teknik lain agar Themis mau menerima tawarannya. Tapi Themis tetap menolaknya untuk bergabung dengan Artemisia. Artemisia pun marah dan menyuruh anak buahnya untuk mengembalikan Themis ke pasukannya. Sampai di tempat pasukannya, Aeschylus bertanya kepada Themis apakah Artemisia bisa dikalahkan. Themis pun menjawab, pertemuan berikutnya dia akan menyerang sepenuh tenaga. Hari berikutnya, Artemisia menggunakan bahan bakar mentah. Ia menumbangkan bahan bakar mentah tersebut dan mengirim pasukan menyelam pembawa bom menuju kapal Athena. Mengetahui kalau air laut sudah bercampur bahan bakar, Themis pun menyuruh semua pasukannya untuk mundur. Themis juga melihat pasukan musuh sedang berenang ke arahnya. Ia pun memerintahkan tim pemanah untuk menyerang ke musuh yang datang itu. Sementara itu, Artemis mengambil panahnya lalu menembakkan ke tubuh Aeschylus. Bersama dengan itu, prajurit Persia lainnya melemparkan bola api ke arah lautan, yang membuat air di keliling pasukan Athena terbakar. Prajurit Athena lalu melemparkan tombak ke arah prajurit Persia itu, dan ia pun terbakar dan terjatuh, kemudian meledakkan kapalnya sendiri. Artemisia menembakkan anak panah yang sudah diberi api ke prajurit pembawa bom. Ketika panah tersebut sampai, bom langsung meledak yang membuat kapal Themistokles hancur. Di sini Artemisia mengira kalau Themis sudah mati. Namun ternyata Themis masih hidup. Pasukan Themis terlihat berenang namun dikejutkan dengan dua ikan raksasa. Themis kembali sadar dibangunkan oleh Aeschylus. Themis lalu menghampiri Aeschylus yang terluka parah terkena 3 panah dari Artemisia. Sebelum mati, Aeschylus mengatakan untuk terus maju memerangi Persia. Jangan sampai Persia menguasai tanah Yunani. Di sisi lain, di tempat Leonidas dan pasukannya dikalahkan, Xerxes memberikan pedang Leonidas kepada Ephialtes si pengkhianat untuk membawa pesan ke Athena kalau habis ini Persia akan menyerang Athena. Ephialtes pun nurut lalu pergi ke Athena. Kembali ke Themistokles di mana Dexos datang dan menginfokan kalau Raja Leonidas dan pasukannya telah gugur dalam pertempuran. Themistokles pun memutuskan kembali ke kota Athena untuk memberitahu tentang kekalahan Raja Leonidas. Namun sesampai di sana, Themis malah bertemu dengan Ephialtes si pengkhianat. Ia mengabarkan kalau sebentar lagi Persia akan menyerang kota Athena. Themis mengambil pedang Leonidas dan menyuruh Ephialtes mengirim pesan kepada Xerxes kalau orang Yunani akan berperang sampai mati. Setelah itu, Themis pergi ke kota Sparta untuk memberikan pedang Leonidas kepada Ratu Gorgo. Di sini Gorgo terlihat sangat berduka atas kepergian suaminya. Themis lalu memberikan pedang Leonidas kepada Gorgo sambil meminta bantuan kedua kalinya agar Gorgo mau mengirimkan armada kapal perang untuk Athena. Namun Gorgo tidak memberikan jawaban dan menangis sambil memegang pedang Leonidas. Themis kemudian kembali ke kota Athena, namun Themis terlambat karena Xerxes sudah memperak-perakan kota Athena. Themis pun menemui prajuritnya di tepi pantai. Themis menyampaikan bahwa perang ini akibat dari ulahnya karena membunuh Raja Darius. Themis juga mengatakan akan memerangi Artemia seorang diri.
Akan tetapi satu persatu prajuritnya bangun dan berniat untuk ikut dengan Themistokles. Semua prajurit Athena bangkit. Thermis mengatakan kalau kita lebih memilih mati daripada hidup menjadi budak musuh. Ephialtes pun sampai di tempat Xerxes dan menyampaikan pesan bahwa Themistokles akan menyerang Persia melalui jalur laut. Mengetahui Thermis masih hidup, Artemisia pun bersumpah untuk mengakhiri Athena untuk selamanya. Ia pun kembali ke lautan sambil membawa semua armada kapalnya. Besoknya pertempuran dimulai. Themistokles terlihat hanya memiliki 10 armada kapal, sedangkan Artemisia memiliki ratusan armada kapal. Themistokles pun menabrakkan kapal ke musuh, lalu memerintahkan pasukannya untuk pertempuran jarak dekat. Artemisia pun berperang bersama prajuritnya. Ia melawan pasukan Athena dengan pedangnya sendiri. Karena melihat Artemisia, Thermis pun memanggil kudanya dan langsung pergi ke tempat Artemisia. Thermis sengaja menabrakkan kudanya ke Artemisia dan membunuh penjaga Artemisia, dan akhirnya mereka berdua bertarung. Saat keduanya menaruh pedangnya di lehernya masing-masing, datanglah Ratu Gorgo beserta pasukan Spartanya yang bergabung dengan Delphi, Thebes, Olympia, dan Arkadia. Thermis lalu menyuruh Artemisia untuk menyerah, namun Artemisia menolak yang akhirnya Artemisia tewas di tangan Themistokles. Kekalahan Artemisia ternyata disaksikan oleh Xerxes dari atas bukit, yang terlihat ketakutan melihat pasukan Yunani. Athena, Sparta, dan lainnya lanjut berperang untuk melawan pasukan Artemisia. Film pun berakhir. Setelah mengingat di adegan terakhir film 300 yang pertama, menunjukkan Delius membawa pasukannya yang berjumlah 10.000 prajurit Sparta dan 30.000 pasukan di seluruh Yunani. Tidak terlihat di film ini, yang berarti masih ada kelanjutan di film terbarunya nanti yang entah kapan rilisnya. Kita berharap saja ada film kelanjutannya agar kita tahu nasib Xerxes selanjutnya. Perlu diketahui dalam sejarah, Themistokles dikenal pahlawan sekaligus pengkhianat besar Yunani kuno. Themistokles adalah asli orang Athena. Themistokles adalah salah satu dari 10 jenderal yang memimpin Athena dalam pertempuran Marathon tahun 490 sebelum Masehi. Setelah kematian Miltiades, Themistokles memiliki kekuasaan yang dominan di Athena. Tahun 476 sebelum Masehi, ia diadili karena ketahuan bekerja sama dengan Persia. Ia pun dikucilkan sampai tahun 473 sebelum Masehi dan tidak punya pilihan selain melarikan diri dari Athena. Themi menyeberangi Laut Aegea ke Efesus di Asia Kecil dan menyerahkan dirinya kepada Artaxerxes, raja baru Persia saat itu. Kacaunya ia menjadi penasihat terpercaya dan raja Persia itu memberinya sebuah kota Magnesia on the Meadows. Themistokles adalah politisi dan jenderal Athena yang telah berubah sisi di tahun-tahun terakhir hidupnya menjadi tertutup. Itulah sejarah singkat dari Themistokles. Oke guys, semoga kalian terhibur dengan alur cerita film yang saya bawakan. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita film berikutnya. Terima kasih.